Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah min ba'dih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين واجمع كلمة المسلمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. حضرات المشايخ مشايخ معهد دار القرآن والحديث المجيدية الشافعية حفظهم الله ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. حضرة أمنا الحبيبة الأستاذة حجة سيتي روح زين الدين عبد المجيد متعنا الله بطول حياتها. حضرات الضيوف الأعزاء حضرات الأسرة الزينية الأساتذة والأستاذات para wali tulab dan talibat, para mutakharrijin dan mutakharrijat, dan seluruh tulab wa talibat Ma'had Darul Quran wal Hadits Al Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Fatahallahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa ja'alana wa iyyakum min ibadihi salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan seluruh tulab dan talibat Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah ilmu yang berkah, ilmu yang dapat diamalkan, ilmu yang membuat seluruh tulab dan talibat Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini Qubaila Ramadan, sepertiga terakhir dari bulan Sya'ban, kita bersama dapat bersilaturahim, bertasyakur, menyambut atau mensyukuri Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah yang kata Al-Maghfurlah As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kutbi fi taqrizihi li ihda muallafati Syekhina Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid fi sahatil ilmi lahu ma'hadun la yabrahu tullabu fi zillihi. Inilah lahu ma'hadun yang disebut oleh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kutbi, walaupun dengan sighah nakirah, tetapi kita semua paham bahwa maknanya mu'arraf. Walaupun disebut lahu ma'hadun, beliau memiliki satu ma'had, tapi kita semua paham bahwa yang satu ma'had itu adalah juga satu-satunya Ma'had Darul Quran wal Hadits Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah yang disebutkan oleh As-Sayyid
Muhammad Amin Al-Qutbi sebagai bentuk kesyukuran beliau atas perjuangan murid beliau yang makamnya di depan kita semua, sekaligus juga sebagai doa dari beliau. Apa kesyukuran dan doa itu? La yabrahut tullab fi zillihi, tidak henti-hentinya dan tidak putus-putusnya para penuntut ilmu bernaung di bawahnya. Alhamdulillah. Maka inilah ma'had yang didoakan oleh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Usianya hari ini 51 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pada kesempatan ini, kesempatan tasyakur 51 tahun ma'had kita, perkenankan Tiang sebagai Syekhul Ma'had menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Terima kasih yang setulus-tulusnya. Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyayikh dan ma'had yang istiqomah meneruskan amanah dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh sehingga ma'had kita berusia 51 tahun. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, berkahi, lipat gandakan keberkahannya, memberikan ma'had kita ini dengan semua rijalihi, tullabihi wa talibatihi, kebaikan yang tidak putus-putus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, bil khusus tullab wa talibatul ma'had, pada kesempatan ini sebagai Syekhul Ma'had, saya juga berpesan kepada seluruh mutakharrijin mutakharrijat. Saya berpesan kepada kalian semua, usikum bima wassa bihi rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilihi haitsu qala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida wa haitsu qala fattaqullaha mastata'tum fa usikum usi nafsi usikum wa nafsi wa kullana jami'an fi hadzal makan usikum bitaqwallah wa ta'atihi. Fal wasiyatu bittaqwa tashmalul wasiyah bitamassuk bid'aimil iman wa sya'airil islam wa ummahatil fadail allati wassana biha sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thaniyan ayyuhal mutakharrijuna wal mutakharrijat, usikum bitahammulil ilmi ahsana ta'ammulin wa ta'diyatihi ahsana ta'diyatin. Saya berpesan kepada para mutakharrijin dan mutakharrijat, pertama, jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mutakharrijin dan mutakharrijat yang bertakwa kepada Allah. Mun wah bertakwa, mutakharrijin mutakharrijat, insyaallah semua tugas dan amanah akan tertunaikan dengan sebaik-baiknya. Bertakwa kepada Allah, pegang teguh pokok-pokok keimanan. Ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Yang kedua, pegang teguh juga pokok-pokok syariat, khususnya seluruh rukun Islam dan penjabarannya. Yang ketiga, pegang teguh ummahatul fadail,
sifat-sifat, akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan untuk takwa. Nih, pesan saya sebagai Syekhul Mahad untuk kalian anak-anak. Untuk saya juga, untuk kita semua. Tapi bil khusus kepada mutakharijin, mutakharijat. Cukuplah menjadi kebanggaan kami para masyayikh kepada kalian para mutakharijin, mutakharijat, apabila kalian bisa membawa takwa, pesan takwa, wasiat takwa ini dimanapun kalian berada, sampai kapanpun kalian hidup. Pesan yang kedua, saya pesan kepada anak-anakku mutakharijin, mutakharijat, untuk tahammulul ilmi ahsana tahammulin wa ta'diyatihi ahsana ta'diyatin. Terimalah, peganglah ilmu itu dengan sebaik-baik memegangnya. Alhamdulillah, EP Selapu anak-anakku bertahammul di ma'had selama 4 tahun. Ahsana tahammulin. Alhamdulillah. Mengapa saya mengatakan ahsana tahammulin? Insyaallah ilmu-ilmu yang diperoleh di ma'had adalah ilmu-ilmu yang bersanad. Ilmu-ilmu yang bersanad, hadisnya bersambung sanadnya sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummahatul kutub yang ada di dalam ilmu hadis dibaca dengan sanad yang terus nyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu-ilmu syariah yang dipelajari juga sambung sanadnya sampai kepada pengarang-pengarangnya. Alhamdulillah. Al-isnadu minad-din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sering disebut oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Ada dengan salah paham bahwa seakan-akan kalau beliau menyampaikan itu maksudnya adalah adiknya dengan berguru dia doang. Al-Maghfurlah ndek nenu maksudnya. Bukan maksudnya supaya orang berguru hanya kepada Al-Maghfurlah, bukan maksudnya supaya orang jadi orang NW saja, tidak. Tetapi itu adalah pengingat kepada kita semua bahwa ilmu agama bil khusus yang merupakan pembentuk dari din. Jadi agama sini isinya ilmu-ilmu. Ngombe angkun sembahyang, ngombe angkun bersuci, ngombe angkun bersilaturahmi, ngombe angkun berakhlak dengan taat, lek seninak te, lek semamak te, ngombe angkun berdagang barang dengan, ngombe angkun taik haji, dan semua keseluruhan ilmu itu yang membentuk din. Maka apabila ilmu-ilmu itu diambil dari pinggir jalan, maka agama juga akan rusak. Jadi siaran agama ndekne sekedar tepahami, sekedar tembaca koran, baca majalah, baca sekik kitab psikode. Bukan itu. Agama itu ada musabarah. Memahami agama itu ada musabarah. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Ulama menyampaikan yufaqihu fiddin itu maknanya di situ ada proses yang panjang. Maka kita perlu mengaji, belajar dari guru yang kita yakin ilmunya bersandar, menyambung kepada para ulama.
riwayat hadisnya bersambung kepada para ulama dan sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kenana no. Al isnadu minad din, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Alhamdulillah, dari sisi tahammul wah mau EP ilmu-ilmu si bagus-bagus. Tetapi ilmu itu ibarat dua sisi, nikmat juga amanah. Tahammulnya sudah selesai. Makna tahammul itu caran temau iya, caran temau iya sino bagus. Guru tahu belajar sino guru si bagus. Kitab si terpelajari sino kitab si muktabar. Ndekna kitab si tekarang-karang ndekna keruan. Menerimanya bagus, ini satu hal. Tetapi juga ilmu memiliki tanggung jawab. Apa itu? Takdiyatuhu ahsana takdiyah. Setelah menerima, setelah belajar, setelah berguru, maka kewajibannya adalah menyampaikan amanah ilmu. Nah, EP mulai tama lek tahap si kedua sini untuk mutakharijin. Min haitsu tahammul, alhamdulillah intahaitum bil khusus fi hadzal ma'had. Wa in kana tahammul yajibu ayyatawasal madal hayat. Walaupun dalam makna yang luas si aran berguru sinu ndekna selesai, setelah selesai le ma'had lagu terus nyambung selama-lamanya. Apa kata riwayat? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tahammul madal hayat. Lagu min haitsu ta'allumu wat tahsilu fil ma'had intahaitum al-yawm. Selesai menarak buku 2 halaman, buku pertama wah selesai, mulai buku kedua. Halaman kedua. Apa sih no? Takdiyatuhu ahsana takdiyah. Menunaikannya sebagus-bagus cara menunaikan. Insya Allah ngone dengar apa le khutbatul kalimatul wada. Mungkin besok-besok ganti ya ini kalimatul wada. Takut mendengar ya. Kalimatul wada anu perpisahan, biasanya dia tebedait malih. Hajatul wada anu terakhir, haji sekali-sekalinya, dan setelah itu tidak lama Rasul sallallahu alaihi wasallam intaqala ila rafiqil a'la, pindah dunia. Jadi dende kalimatul wada jemaah-jemaah deh. Ya, misalnya kalimatus syukri wal imtinan, misalnya kalimat syukur, ya, terima kasih. Tapi ala kulli hal tadi kita dengar dalam kalimatul wada yang sesungguhnya kalimatus syukri wal imtinan, terima kasih kepada para masyayikh, perwakilan mutakharijin mutakharijat menyampaikan bahwa selama 4 tahun berguru di ma'had dia sabar menuntut ilmu. Hebat, alhamdulillah. Salah satu dalil yang paling nyata dari kesabaran menuntut ilmu adalah sekarang berdiri atau duduk di depan saya. Karena yang tidak sabar tidak duduk di sini. Ya, imma ketidaksabarannya, dan itu sering terjadi karena dia memilih untuk menikah sebelum selesai. Ini Tuan Guru Haji Huda saya baca tadi di dalam pesannya kepada mutakharijin mutakharijat. Alaikum bizawajil mubakir. La ilaha illallah. Bahaya Tuan Guru nih. Papa-papa sini tak perlu ingetangnya ya. Ya. Dia perlu tak ingetang sino aja. Ya. Tapi itu memang semangat beliau supaya seperti kata Rasulullah SAW, aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj.
Tapi itu maksudnya setelah selesai, nih. Jadi itu wasiat Tuan Guru Hudano. Dan kanggo terbaca sekelas seki apalagi kelas 2 kelas 3 nih kanggo. Ini khusus untuk mutakharijin wal mutakharijat. Soalnya mau terbaca sih kelas 1 kelas 2 aja 4 tahun yang akan datang tidak ada di depan kita, ya. Wah, pegat di tengah alangan, ya. Dia memilih yang lain jalannya untuk beribadah. Padahal kalau Basri Bajang sehat, akalnya sempurna, badannya sehat, pilih jalan menuntut ilmu ini dulu. Nanti alhamdulillah sabar katanya. Syukur tiang. Inilah anak-anak muda kalian, anak-anakku, sudah belajar kesabaran di ma'had. Kalau kata Sidi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sahibul hikam, malam takun lahu bidayatun muhriqah lam takun lahu nihayatun musyriqah. Siapa saja yang di awalnya tidak terbakar, maka di akhirnya tidak mungkin bersinar. Apa makna awalnya terbakar? Dia tempa dirinya dengan kesabaran. Pesan Tuan Guru Huda dia pinggirkan dulu. Dia dahulukan untuk menuntut ilmu walaupun banyak godaan, banyak tantangan, tapi sabar sampai terbakar hatinya, sampai dia jaga, dia tahan, dia sabarkan dirinya. Nihayatun musyriqah, maka akhirnya pasti bersinar, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa akhir yang bersinar? Itulah masa depan yang penuh dengan manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, nihayatun bidayatun muhriqah sudah lewat, ya, di ma'had 4 tahun, tapi tetap terus tempat. Maka insya Allah setelah selesai ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyatis Syafi'iyah, kemudian anak-anakku semua turun ke masyarakat dengan niat yang baik, berdakwah, menyampaikan ilmu-ilmu yang baik, mengajak merubah sesuai dengan tujuan syariah kepada yang lebih baik. Nihayatun musyriqah, maka akhir yang bersinar akan ada dan dikaruniakan oleh Allah untuk anak-anakku semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur kemarin Tuan Guru Haji Ayuddin Nuruddin menyampaikan sudah ada 358 tulab talibat baru. Alhamdulillah. Tiang bersyukur banyak, tetapi yang lebih tiang syukuri adalah kalau dari jumlah yang ada, tidak pandang banyak atau sedikitnya, namun mereka semua punya cita-cita yang kokoh dan kuat, kesabaran yang tidak putus untuk menuntut ilmu, dan dari situ akan lahir lulusan atau mutakharijin mutakharijat ma'had yang istimewa. Seperti kata Syekh Salim rahmatullah kepada guru kita al-maghfurlah Maulana Syekh, la yalzam an takuna lis-saulatiyati tullabun katsir, yakfi wahid walakin mislu Zainuddin. Itu kata gurunya. Dia perlu solatiyah ini berdua murid begelanyat lu ilwe. Dia harus 100.000, dia cukup naseke lagu Mara Zainuddin. Itu kata guru kepada muridnya, karena kesyukuran melihat muridnya itu tekun dan mau belajar. Dan insya Allah semua masyayikh juga seperti itu dalam hatinya, termasuk tiang. Pokoknya anak-anakku yang ada sekarang di ma'had, si jari kebanggaan ita LEP Selapu adalah belajar yang tekun. Belajar yang tekun. Karena apa? Anak-anakku semua, seluruh ikhtiar kita sebagai umat itu harus diletakkan dalam konteks perjuangan. Perjuangan itu dalam istilah agama namanya jihad.
Jihad yang kita kenal itu biasanya yang banyak disebut oleh para ulama. Pertama, al-jihadul qitali, perang di medan tempur. Syaratnya banyak, keadaannya khusus. Dibolehkannya dengan banyak persyaratan. Yang dihadapi juga adalah memang yang nyata memusuhi Islam dan mengumumkan permusuhan kepada Islam dan menyerbu umat. Ada yang kedua, al-jihadun nafsi. Itu perjuangan melawan diri kita. Al-jihadun nafsi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, berat. Karena menyangkut tentang konsep pemikiran, hati, sifat dan karakter manusia. Kalau al-jihadul qitalinu musuhnya penggitan di luar kita, al-jihadun nafsi itu musuhnya diri kita, pikiran kita, akal dan hati kita. Lawannya itu syaitan. Syaitan itu punya banyak cara. Ada yang namanya ighra, merayu. Ada yang namanya tazyin. Tazyin itu mengindahkan yang sesungguhnya jelek. Maka zaman nengkeh duwe anak-anak muda, bahkan bukan hanya anak muda, anak-anak tua juga banyak yang beridola kepada sesuatu yang tidak pantas dia idolakan. Kenapa dia beridola kepada, kenapa dia menganggap sesuatu yang buruk itu baik? Karena itu dikerjakan oleh orang yang dia kagumi. Entah namanya aktor, artis, seperti apa, kenapa dikagumi? Seperti yang Allah sampaikan di dalam suratul munafiqun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Allah ingatkan, ka'annahum khusyubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum. Ini peringatan bagi kita. Itu sebabnya ada cara hidup aneh-aneh sekarang, namanya LGBT misalnya. Mama bareng mama, Nina bareng inna lillahi wa inna, itu Allah laknat seperti itu. Tapi luwe, bahkan le umat Islam endah mulai semakin luwe. Kenapa? Karena niru cara dengan. Ada tokoh-tokoh, ada anak-anak muda yang gagah, yang ganteng, yang cantik, artis, aktor apa, caranya seperti itu. Maka ditazin oleh setan, itu adalah cara yang baik, milu. Allah sampaikan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Tipu-tipu dari sisi mata itu luar biasa dari zaman dulu. Kata Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat badannya, kagum karena badannya sehat, tegak, kuat, gagah. Laki-laki gagah, perempuan cantik, masyhur, artis, aktor, tokoh-tokoh publik. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara pun kalian simak dan dengar. Kutipan-kutipan yang mereka ucapkan kalian ikuti, kalian ikut kutip, kalian hafal, kalian ingat. Seakan-akan itu baik dan benar, padahal bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka Allah ingatkan, ka'annahum khusyubum musannadah. Mereka itu memang seakan-akan hebat, tetapi seperti potongan kayu yang disandarkan ke tiang. Potongan kayu yang disandarkan ke tiang. Tidak ada kekuatannya sebenarnya, karena sudah terpotong dari akarnya. Memang dia besar, kayu itu, tapi tidak ada kekuatannya. Nah, anak-anak muda, mutakharijin, mutakharijat ma'had, dengar ini deh. Tantangan kita besar.
Dan yang menjadi tantangan kita sekarang jauh lebih berat dibanding tantangan sebelumnya. Zaman lain dek nara aran narkoba. Lagu si nengke luwe wah begelanya. Dek na sekadar lek kota, lek desa wahara. Dek na sekadar orang-orang kaya, bahkan pun orang yang sederhana dan bahkan berkekurangan juga tergoda. Seda sampai bahkan diperkirakan di Indonesia ini lebih dari 4 juta, bahkan sekitar 5 juta nih manusia ini. Lu apa sekali 5 juta dari 237 atau 240 juta penduduk Indonesia, sekitar 5 juta itu sudah terlibat dengan narkoba. Inna lillahi wa inna. Mun persentasekan, kalau dari penduduk Indonesia itu 85% umat Islam, maka kemudian 85% dari 5 juta berarti sekitar 4 juta 4.400.000 dari 5 juta itu adalah umat Islam terlibat narkoba. Banyak diantaranya anak-anak muda kita. Ini tantangan dakwah. Jadi tantangan dari mutakharijin mutakharijat adalah hadir dan menghadirkan agama dalam wajah yang baik. Jangan hadirkan agama dalam wajah yang mengerikan dan menakutkan. Jangan menghadirkan agama dengan wajah ancaman. Jangan menghukumi orang. Jangan sedikit-sedikit mengatakan ke enta je taman neraka enta. Mara iya si ngipi neraka. Ka anta je lengi anta. Seakan-akan dia lebih baik. Dakwah itu fondasinya adalah rahmat dan kasih sayang. Nih, tampakkanlah anak-anakku, mutakharijin mutakharijat. Selain al-jihadun nafsi, ada al-jihadud da'awi, yaitu menyampaikan Islam kepada yang belum tahu tentang Islam. Kira-kira le NTB masih harap sini tahu aran Islam ke? Hah? Masih harap? Masih harap atau denara? Hah? Ndek tahu masih arah atau ndek nara, kecuali terjun langsung oleh masyarakat untuk menyampaikan tausilul Islam ila sairil bashar, menyampaikan Islam dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Sampai yang Islam no, sampai yang. Kenapa menyampaikan Islam ini wajib? Karena EP adalah ahlul ilmi. Ya ampun, dendek gampang-gampang mele jadi ahlu ilmi. Dendek bergaya-gaya berdua ilmu luwe. Mun dek tetau laksanaan nuna yang amanah ilmu sino. Nikmat juga amanah. Ada al-jihadul qitali, al-jihadun nafsi, al-jihadud da'awi, al-jihadul ilmi. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Bagaimana di dalam umat al-jihadul ilmi itu maknanya, kata ulama, mengisi semua keahlian-keahlian yang diperlukan oleh umat diisi oleh umat Islam. Yang ampun, harus nara cukup dokter lekan umat Islam. Ya ampun, harus umat Islam no berdua dengan anak-anak muda umat Islam yang menguasai semua ilmu yang diperlukan. Ilmu kimia, ilmu penerbangan, ilmu nuklir, ilmu semua kuasai. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din
waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat ini turun dalam rangkaian setelah Allah menyampaikan tentang tipu daya orang munafik menghancurkan umat. Macam pegawaian dengan ucapan, dengan rekayasa, dengan provokasi, dengan konspirasi segala macam. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini setelahnya untuk mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa menghadapi itu semua modal yang utama adalah penguasaan ilmu dan teknologi. Ayat ini makna harfiahnya jangan semua pergi ke medan perang, tapi hendaknya ada di antara umat itu yang pergi menuntut ilmu, lalu ngaji, belajar. Artinya apa? Pembagian tugas di antara umat. Semua harus diisi. Jadi tidak perlu semua orang jadi tentara untuk mempertahankan umat. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, guru, dan semua isi. Itu perintah agama. Nih selapu bapak-bapak, ibu-ibu, ini perintah agama. Isi selapu jurusan-jurusan yang diperlukan itu, isi dia, isi. Jurusan agama itu selalu diperlukan sampai hari kiamat nanti, karena orang perlu mengerti ajaran agamanya, maka isilah dia. Nih mutakharijin, isi. Ada juga al-jihad al-ijtimai, yaitu ijtihad sosial istilahnya. Ijtihad ijtimai itu pokoknya atau yang menjadi sumbunya adalah keluarga. Membangun keluarga yang kokoh dan kuat dalam makna anak-anaknya kokoh iman ilmunya, hubungan antara anak dan orang tua dan anak, suami dan istri dan suami itu dalam bentuk yang paling baik. Al-jihadul ijtimai ini ada landasannya. Dulu ada orang datang kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini uridul jihad. Saya ingin perang, ikut ya Rasulullah. Ditanya oleh Nabi, ahayyun waliduk? Apakah ayahmu hidup? Masih hidup? Masih ada ki dengan tok le balik? Qala na'am. Bal kilahuma. Masih ya Rasulullah, bahkan dua-duanya masih ada. Fa fihi ma fajahid atau kama qala. Kalau begitu berjihadnyalah pada mereka berdua. Artinya dengan berbakti. Maka baik kepada orang tua itu juga bagian dari jihad. Berbakti kepada orang tua itu bagian dari jihad. Membangun anak yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, ngajar anak teh cara syahadat, ngajar anak teh sembayang, ngajar anak teh akhlak si bagus nu jihad endah. Pahalana ble. Bahkan di dalam hadis yang lain, fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahid. Kata Rasulullah SAW, mun anta, bahasa pancor nih, mun anta tahu lek dengan toa me, bahasa pancor, salah bahasa pancor. Mun anta tahu lek dengan toa me, ngokot anta pahala dengan berhaji, pahala dengan umroh, pahala dengan berjihad fisabilillah. Milih ngokot pahala? Hah? Milih atau ndek? No, papa ngokot pahala aja milih doang. Lagu tersuruh nggawe ya berat. Nah itu kata Rasulullah.
Itulah dirumuskan oleh ulama namanya al-jihadul ijtima'i, yaitu perjuangan dalam konteks hubungan sosial, khususnya di dalam keluarga dan dengan masyarakat. Jadi membangun keturunan, mendidik anak-anak dengan baik itu berjihad. Berbakti pada orang tua itu berjihad, bahkan pahalanya sampai lipat-lipat. Pahala haji mau, pahala umroh mau, pahala berjuang fisabilillah hendak mau. Alhamdulillah. Itulah kelapangan dan keluasan Islam. Jadi jalan untuk kita berjuang itu luar biasa, Pak. Ada juga al-jihadul iqtisadi, perjuangan di lapangan ekonomi. Dulu Rasulullah SAW pernah bersama para sahabat melihat ada seorang berjalan, anak muda. Para sahabat mengatakan, sayang anak ini tidak duduk bersama kita menuntut ilmu, berzikir sama-sama, padahal ada Rasul. Maka Rasul SAW mengatakan, in kana kharaja, kalau orang ini keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki bagi anaknya sigoron, dia punya anak kecil, ampun sugul lekan balena meta kepeng meta rezeki begawean si halal, fahuwa fisabilillah. Ini pejuang, dia kalah barang dengan si berjuang dengan cara yang lain. Kalau dia berjuang keluar dari rumahnya itu dengan niat liyumfiqa abawaini syaikhaini kabiraini, kata Rasul, mun niatna sugul akan balik adik na bau ngebeng rezeki lik dengan toakna siwah toak lingsir, fahuwa fisabilillah. Maka dia juga hitungannya berjuang, berjihad fisabilillah. In kana kharaja liya'uffa nafsahu, kalau dia keluar juga dengan niat mencari rezeki agar bisa memenuhi kebutuhannya, dek nulak ngendeng-ngendeng dek dengan tidak dia terhina karena meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka dia termasuk berjihad. Jadi membangun ekonomi kita itu juga bagian dari jihad fisabilillah. Maka anak-anak mahat juga mutakharijat dalam dakwahnya ke depan juga harus memperhatikan, bangunlah kekuatan ekonomi mulai dari yang kecil. Supaya kita punya kemuliaan. Monara apa itu, lupa ingat yang ada ungkapan apa bahasa Arab, apa katanya, wa kana banu ammi yaquluna marhaban falamma ra'auni mu'daman mata marhabu. Anak-anak paman saya setiap kali ketemu saya selalu mengatakan marhaban, selamat datang. Begitu mereka tahu saya tidak punya apa-apa, mati marhaban itu. No, kadang-kadang lek dunia ngenuh. Ya ampokna mun temilih ya'uffa na'uffa nafsana. Kita menjaga diri kita supaya orang tidak dapat dosa ngerawasang kita. Supaya kita juga memiliki izzatun nafsi, tidak terhina di depan orang lain. Maka ayo bangun kekuatan ekonomi kita. Jangan sampai mata marhabu itu, mate marhaban sini, denara marhaban malik. Itu memang tabiat manusia. Dan memang bapak-bapak ibu, anak-anakku, para tulab tolibat, ini penting sekali. Al-jihadul iqtisadi. Ada juga al-jihadul bi'i, berjihad untuk memastikan lingkungan hidup bumi Allah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita ini tetap terjaga. Jangan kita rusak. Mundik tetau ngebeng bumi Allah sini kemanfaatan mana-mana dindik terseda. Ini prinsip Islam. Mana-mana dindik terseda.
Kalau kita tidak bisa menanam, jangan memotong. Kecuali memang betul-betul sesuatu hajat yang nyata-nyata. Lingkungan bumi Allah ini amanah. Di nada gentina soalnya. Mun wasida tanah gunung apa ini wasida di nara gantiin. Yang pun jaga ya, ini bagian dari kita menjaga amanah Allah. Sesuatu yang bahkan Rasulullah SAW sendiri dalam keadaan perang itu mewasiatkan pasukannya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mewasiatkan panglima perangnya. Di antara wasiat-wasiat beliau, jangan memotong pohon. Jangan menutup atau meracun sumur. Air, tumbuh-tumbuhan ini amanah Allah, jaga ya. Nah, kita mulai Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari yang kecil yang ada di sekitar kita. Apa katanya? An-nazafatu. Lagu heran tiang. Setiap kali selesai beracara pasti penuh ronggo. Ini wajib ini. Ini sampai-sampai nejari apa namanya? Sesuatu yang selalu terjadi, hampir-hampir bahkan tidak pernah tidak terjadi, selalu. Setiap kali kita habis pengajian, di dalam pengajian itu kita menyebut ayat-ayat Allah, kita menyebut tentang kemuliaan Islam. Selesai pengajian, gue kotor selaku ronggo lembe. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan wah, agama tengajar sih ngenu, tapi itu terjadi. Nah, kalau istilah Asy-Syaikh Al-Imam Thahir bin Ashur, syariat itu datang dengan dua tujuan. Pertama taghir, yang kedua takrir. Taghir itu artinya merubah. Qad yakunu bi ibtali syai'i kulliyatan. Bisa jadi dengan membatalkannya, menghapuskannya secara mutlak. Misalnya apa namanya? Minum-minuman keras. Wah, di nara langanna le dalam Islam sino nginem-nginem ini. Bebotoh meranakan kepeng nu, stop, selesai. Ada juga qad yakunu bi takhfifihi. Ada juga dengan meringankan. Dulu pada zaman sebelum misalnya di dalam iddah al-mutawaffa anha zaujuha itu dulu 1 tahun, tapi kemudian diringankan menjadi arba'ata asyhurin wa asyra. Diringankan iddahnya orang yang meninggal suaminya itu dari 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Itu bagian dari taghir yang bermakna takhfif. Ada juga bagian dari syariat itu litakriri syai' wa tasbitihi, termasuk masalah kebersihan. Siaran kebersihan sino dekna umat Rasul sallallahu alaihi wasallam doang. Tidak hanya bahkan di agama samawi, bahkan di kebudayaan siapapun, dimanapun, itu yang namanya kebersihan itu sesuatu yang baik. Dimanapun, peradaban manapun, di nara aran ekek sinu bagus. Apa-apa arana peradaban sinu. Sebut peradaban Cina, ekek sinu bagus. Ndi. Peradaban Mesir, Persia, mana-mana, bahkan indal kufar wasaniin, si aran ekek sinu di nara. Selalu berusaha bersih. Maka kalau Islam datang,
Islam itu adalah muhaiminan, musaddiqan, menyerap semua nilai-nilai baik sebelum-sebelumnya, kemudian menyempurnakannya, mengokohkannya. Maka pantas kalau kita sebagai umat Islam harus lebih nampak. Mulai bangsa-bangsa lain bersih, mulia, maka di kita harus lebih mulia lagi. Harus terlebih tahu. Harus terlebih tahu. Nah, ini perjuangan. Jadi lapangan perjuangan untuk tadiyatul ilmi itu luas atau sempit? Luas atau sempit? Langan kita berjuang menunaikan ilmu kita itu luas atau sempit? Oh, ternyata sangat luas. Medan perjuangan itu tidak terbatas, luar biasa banyaknya. Itulah yang menjadi tugas dari anak-anakku sekalian. Dan tabiat dari penuntut ilmu, tabiat dari mutakharrijah dari zaman al-maghfurlah Maulana Syekh adalah hubbur rihlah. Dia harus cinta untuk bepergian. Dene kanggo perot-perot. Banyak permintaan dari ma'had-ma'had Nahdlatul Wathon di luar NTB. Di luar Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Batam, Jawa Barat, Bogor, Sukabumi, bahkan ada di Papua, Ngendeng, dan si Teendeng sinun dek narak kecuali lulusan ma'had doang. Oh, hebat nih EP ini. La ilaha illallah. Santer laku EP, selapuk dengan Ngendeng EP, lagu luwek si perot. Perot, dek nebani, yo, dek nebani takut ya, takut nesugu lekan balin. La ilaha illallah. Dulu ada Al-Imam Yahya ibnu Ma'in mengatakan di antara orang-orang yang la tu'nisu fihim rusydan adalah man qara'al kitaba fi baladihi walam yarhal fi thalabil hadis. Kata beliau, di antara orang yang tidak bisa didapatkan kematangan dalam dirinya adalah yang mencukupkan dirinya hanya di negaranya, di daerahnya, di rumahnya, dan tidak mau pergi keluar. Insyaallah mutakharrijat yang sekarang matang. Bani sugul? Apa takutang? Lihat ini tengah kena nasi, tono nggak kena nasi enak. Bahkan lebih banyak mungkin makan di sana. Di sini ada rezeki, di sana juga lebih banyak jalan rezeki. Di sini ada ruang beramal soleh, di sana terbuka lebih lebar lagi. Apa yang ditakutkan? Harus berani. Apa Mars NWDI? Coba nyanyikan mutakharrijat. Ayo, nyanyikan dengan suara yang keras, saya mau dengar. Ayo, bismillah. Kami keras, lebih keras lagi. Stop. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki. Itu sifat orang perot atau wanen? Ayo ulangi bait itu. Teguhkan hati.
Hayya gonu nasyidana. Kencang, ayo. Nahnu ikhwanus safa kulluna alal wafa la la stop. Nah, ilal amam artinya apa? Ke depan, jalan, melangkah, maju, jangan peduli. Ini sifat orang perot atau wanen? Hah? Perot atau wanen? Siap untuk keluar? Siap untuk keluar? Kurang keras. Siap untuk keluar? Siap untuk keluar? Alhamdulillah. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua dan menjadikan anak-anakku menjadi penuntut ilmu yang baik, mendapatkannya dengan baik, menunaikannya dengan penuh amanah, dengan menjadikan takwa sebagai pokok, takwa sebagai pokok. Pokoknya pokok iman dan takwa. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Sekaligus pada kesempatan ini saya sampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.